Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Rifki di konten Feed Story. Kali ini gua akan ngebahas tentang sejarah penemuan mobil. Pada saat ini bisa dibilang bahwa mobil menjadi salah satu opsi pilihan kendaraan yang aman dan juga nyaman. Mobil sangat membantu manusia dalam melakukan kegiatan perjalanan tanpa khawatir terkena panas matahari ataupun hujan. Alasan tadi membuktikan bahwa mobil menjadi pilihan kendaraan bagi sebagian orang untuk berpergian ke berbagai tempat. Menurut data Book, total jumlah mobil yang ada di Indonesia pada akhir tahun 2022 ada sekitar 17,2 juta unit. Data tersebut tercatat pada laporan statistik Indonesia 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS. Angka jumlah pengguna mobil tadi akan terus bertambah seiring meningkatnya penjualan kendaraan roda 4 di Indonesia. Penjualan mobil di dalam negeri mengalami peningkatan selama bulan Mei 2023 walau sempat turun pada bulan sebelumnya. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan mobil di pasar domestik dari pabrik ke dealer mencapai 82.097 unit pada Mei 2023. Kenaikan angka penjualan mobil ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang juga mempengaruhi kinerja industri mobil di dalam negeri. Seiring berjalannya waktu, mobil sudah mengalami perkembangan yang pesat dengan jenis dan fasilitas yang beragam. Di era sekarang, kita hanya tinggal memilih jenis mobil apa yang kita suka dan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Kali ini gue akan mengajak kalian mengenal sejarah bagaimana mobil pertama kali diciptakan. Selamat datang di Feed Story, video History. Di masa sekarang, kebanyakan mobil yang kita tahu menggunakan bahan bakar bensin. Bahkan yang terbaru, ada mobil dengan tenaga listrik. Menurut Gramedia.com, jauh di masa sebelumnya, penemuan mobil dimulai pada tahun 1769. Adalah Nicolas Joseph Cugnot, ilmuwan asal Prancis, menciptakan kendaraan roda 3 yang bentuknya cukup besar dan menggunakan mesin uap sebagai penggeraknya. Kendaraan ciptaannya itu lalu digunakan sebagai pengangkut meriam untuk perang. Lalu pada tahun 1784, William Murdoch dan James Watt menciptakan kendaraan sejenis yang lebih baik dan juga bisa digunakan oleh manusia. Tahun 1830, seorang ilmuwan bernama Richard Trevithick menciptakan mobil bertenaga uap yang mampu melaju dengan kecepatan 20 km per jam. Pada pertengahan abad 19, Joseph Elinor, seorang insinyur asal Prancis, berhasil menciptakan mobil berbahan bakar ganda pada tahun 1860. Bahan bakar tersebut terdiri dari batu bara yang dicampur dengan gas dan udara. Era mobil bertenaga uap berakhir ketika pria asal Jerman yang bernama Karl Benz berhasil menciptakan mobil bertenaga bensin pada tahun 1886. Pada tahun 1883, ia mendirikan Benz & Company untuk memproduksi mesin industri dan mulai merancang motor wagon di Mannheim, Jerman. Pada tahun 1885. Ia mendapatkan hak paten untuk mobil pembakaran gas pada tahun 1886 dan mulai menjual mobil ke publik pada tahun yang sama. Setelah Karl Benz berhasil dengan penemuannya, mulai bermunculan ilmuwan lain yang juga mengembangkan mobil. Salah satunya George B. Selden yang berhasil menciptakan mobil yang menggunakan mesin 2 stroke pada tahun 1895. Beberapa tahun selanjutnya, muncul berbagai jenis mobil yang bersaing merebut minat pasar, seperti mobil tenaga uap, mobil berbahan bakar bensin, hingga mobil listrik. Mobil-mobil listrik yang sekarang sedang ramai di pasaran ternyata sudah pernah dikembangkan pada abad ke-18. Hanya saja, pada saat itu konsep kendaraan bertenaga baterai hanya dikembangkan dalam skala kecil. Lalu pada tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 yang menggunakan baterai listrik.
Penemuannya ini dicatat sebagai penemuan mobil listrik pertama yang dibuat. Menurut artikel nissan.co.id, tren mobil listrik memasuki masa kejayaannya pada akhir abad ke-19. Di Amerika Serikat, William Morrison menciptakan mobil listrik yang dapat menampung 6 orang penumpang dengan kecepatan 20 km per jam. Mobil buatannya ini mulai muncul di jalanan New York sebagai taksi-taksi mobil listrik pada masa itu. Tahun 1897 di Inggris, tersedia juga taksi mobil listrik di jalanan London. Ada pula orang kaya pada masa itu menjadikan mobil listrik sebagai mobil pribadi untuk kendaraan dalam kota. Kejayaan mobil listrik sayangnya tidak bertahan lama. Ada beberapa faktor mempengaruhi turunnya popularitas mobil listrik. Salah satunya, pada masa itu ditemukannya sumber minyak yang melimpah yang membuat ketersediaan bahan bakar terjamin, yang membuat pengoperasian mobil berbahan bakar bensin menjadi lebih murah. Dan seiring berjalannya waktu, harga mobil bensin menjadi lebih murah daripada mobil listrik. Why did gasoline-powered cars thrive while EVs in the early 1900s got left behind? Well, for one simple reason. In the 1910s, the EVs were quieter and easier to drive as all other gasoline-powered cars were loud, requiring changing gears and needing a hand crank to start. But that all changed when Ford launched the Model T, which was almost 1/3 of the cost for electric. Sejak awal diciptakan, mobil dianggap sebagai barang mewah dan hanya segelintir orang yang mampu memiliki mobil sebagai kendaraan pribadi. Karena proses pembuatan mobil sendiri sangatlah rumit, sampai membutuhkan waktu yang lama, sehingga membuat harga mobil pun menjadi sangat mahal. Namun semua itu berubah pada tahun 1913. Menurut auto2000.co.id, pada tahun 1913, industrialis asal Amerika Serikat, Henry Ford, yang merupakan pendiri Ford Motor Company, membuat sebuah terobosan yang dinamakan assembly line. Berkat inovasinya itu, waktu pembuatan sebuah mobil menjadi lebih cepat sehingga mampu meningkatkan angka produksi mobil sekaligus menekan harga mobil sehingga harga mobil pun menjadi lebih terjangkau pada masa itu. Ford Motor Company sukses menerapkan metode tersebut pada saat produksi mobil Ford Model T, yang menjadikan mobil tersebut sebagai mobil pertama yang diproduksi massal. Tahun 1927, Henry Ford selaku pendiri Ford Motor Company menyaksikan langsung Ford Model T ke 15 juta yang diproduksi dari pabriknya. Began coming off the assembly line at the rate of 1 every 40 seconds. And when Henry Ford had foreseen happened, mass production on the assembly line drove the price of the Model T down from $850 to $300. Now everybody could have one. Di video gue yang ngebahas tentang sejarah sepeda motor, gue udah nerangin bahwa mobil hadir di Indonesia setelah motor. Menurut kompas.com, mobil pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1894. Berbeda dari pemilik motor pertama di Indonesia yang merupakan orang Inggris, pemilik mobil pertama di Indonesia adalah Pakubuwono X atau Raja Kesunanan Surakarta, Jawa Tengah. Benz Victoria Phaeton yang dibuat oleh Benz Motor Company Jerman adalah mobil pertama yang ada di Indonesia. Pakubuwono X membeli mobil tersebut seharga 10.000 gulden. Beliau memesan mobil tersebut dari John C. Potter, yang dalam sejarahnya John adalah pemilik motor pertama di Indonesia. Butuh waktu 10 tahun untuk membuat mobil pesanan Pakubuwono X itu hingga akhirnya tiba di Pelabuhan Semarang, Jawa Tengah, dan dikirim ke Surakarta pada tahun 1894. Ada cerita menarik dari kemunculan mobil pertama di Indonesia itu. Pada masa itu, alat transportasi yang umum di jalanan Indonesia adalah kereta kuda. Karena mobil ini bisa melaju tanpa ditarik oleh kuda, orang-orang menjuluki mobil tersebut dengan istilah kereta setan.
Mobil pertama di Indonesia itu terakhir kali terlihat pada tahun 1924 ketika akan diangkut menggunakan kapal menuju Belanda melalui pelabuhan Semarang. Rencananya, mobil tersebut akan diperbaiki di Jerman. Sayangnya, mobil tersebut tidak pernah kembali lagi ke Indonesia. Menurut Kompas.com, saat ini mobil pertama di Indonesia itu berada di Lohmen Museum, Den Haag, Belanda. Disebutkan bahwa akibat pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa, membuat keberadaan mobil tersebut sempat tidak diketahui. Menurut Detik Oto, yang mengutip dari laman Lohmen Museum, mobil itu pernah dipamerkan di acara RAI Amsterdam Motor Show pada tahun 1924 sebagai jenis kendaraan klasik. Sebelum menjadi koleksi museum, Benz Victoria Phaeton dimiliki oleh Royal Dutch Automobile Club. Sejak 1970-an, mobil ini rutin hadir secara reguler di acara London to Brighton Veteran Car di Inggris. The London to Brighton Veteran Car Run 1972, the 76th anniversary of the event. And you have to admit it, the old contenders are showing signs of age, though well preserved. Kabarnya pada saat ini, pemerintah melalui Ketua Museum Indonesia yang bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia atau IMI, sedang mengusahakan mobil pertama di Indonesia itu untuk dibawa pulang ke Indonesia. Oke, sekian dulu konten Victory kali ini. Terima kasih setelah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.